Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Sebelumnya, Bapak sudah memberikan kamu beberapa tugas ya, dan tugasnya salah satu di antara tugas tersebut yaitu bagaimana kamu, diberikan suatu tulisan atau suatu wacana ya, yang kamu diminta untuk meringkas ya, ke dalam buku pelajaran kamu. Khususnya pelajaran eh, prakarya ya yang kita pelajari. Sehubungan dengan Bapak beberapa kali harus keluar, harus ada kegiatan di luar sehingga tidak bisa masuk ke dalam kelas. Jadi eh, pada kesempatan yang baik ini Bapak ingin memberikan tips ya bagaimana cara meringkas ya. Jadi intinya seperti ini ya. Kalau kamu membaca sebuah tulisan, ini juga kita harus belajar ya bagaimana cara membaca dan bagaimana cara menyimpulkan sebuah bacaan. Ini disebut dengan ini ya secara umum ini namanya informasi ini disajikan secara linier ini ya. Ini secara linier. Nah, di sini ada setiap paragraf ya, paragraf itu berarti kan titik ya di sini ya. Ini satu paragraf dari sini ke sini, satu paragraf. Ya, terus nanti di sini ya. Ini satu paragraf tapi dia ada subnya nih ya. Ada sub-subnya ya. Seperti ini. Nah, di sini ada nah ini dari sini ke sini satu paragraf. Ya, di sini satu paragraf. Setiap satu paragraf penulis ini bukan apa saja ya. Ini kan prakarya, mata pelajaran prakarya ya, buku pelajaran prakarya. Tapi semua buku ya, nanti ini bisa berlaku. Jadi di sini satu paragraf ini si penulis itu ingin menyampaikan sesuatu satu paragraf ini. Ya. Nah, sesuatunya itulah yang harus kamu tentukan. Tidak seluruhnya, tidak satu ini nih semuanya kamu catat. Enggak, pasti ada dalam sini ada pokok pikiran. Nah, ya, pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Nah, itulah yang kamu ambil dan kamu tuliskan ke buku. Ya, kalau kamu sudah sering membaca, kamu akan cepat menemukan bagaimana pokok pikiran. Jadi, seseorang yang biasa membaca dan mengambil inti dari sebuah bacaan tersebut, berarti dia sudah memiliki kemampuan membaca yang baik. Ya, nah itu orang-orang pintar itu biasanya seperti itu ya. Orang yang cerdas ya, yang terpelajar itu biasanya orang-orang yang sudah memiliki kemampuan membaca yang kuat. Jadi dia kalau membaca itu dia tahu apa yang perlu dia ambil dan dia simpan dalam pikirannya menjadi buah pikiran. Ya. Nah, kita semua di sini ya, bukan cuma kamu, Bapak juga termasuk, harus belajar bagaimana cara meringkas atau mengambil inti dari suatu bacaan. Baik ya, di sini Bapak contohkan. Di sini satu paragraf. Nah, ini kalau kita baca wilayah kerja pembangunan daerah terbagi menjadi wilayah yang diarahkan pada kegiatan pembangunan diantaranya di bidang industri, perdagangan, pemukiman, pariwisata, pertanian, pertambangan, kehutanan, pendidikan. Nah, di sini ini ada sebuah pikiran ya yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Yang ini dia ingin mengatakan bahwa pokoknya titik-titik ini ya adalah kegiatan pembangunan. Ini kegiatan pembangunan itu antara lain industri, perdagangan, pemukiman, pariwisata, pertanian, pertambangan, kehutanan, pendidikan. Nah, ini jadi ini intinya. Inilah yang harus kamu catat. Jadi yang lainnya tidak perlu kamu catat lagi. Nah, mencatatnya tidak harus tulis secara linear seperti ini. Kamu bisa menulisnya di buku catatan secara eh, secara radial. Bapak akan contohkan ya, di sini ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada penulisan secara radial bahwa kegiatan pembangunan itu ada industri, perdagangan, pemukiman, pariwisata, pertanian, kehutanan, dan pendidikan. Di buku kamu catat seperti ini saja. Tidak perlu kamu tulis secara linier, ya. Tidak perlu ditulis seperti ini, ya. Tidak usah.
Karena kalau ini kan membacanya lama, tapi kalau ini kan kamu nanti belajarnya gampang dan kamu bisa menjelaskan kegiatan pembangunan itu ada industri, ada perdagangan, ada pemukiman, ada pariwisata, ada pertanian, kehutanan, pendidikan. Oh, jangan lupa ya, nanti di atasnya dikasih judul. Apa itu judulnya? Judulnya seperti tugas yang Bapak berikan, yaitu tentang potensi produk jasa daerah. Ya, ini judulnya. Kemudian kita masuk lagi ke paragraf selanjutnya. Nah, di sini kamu harus baca dengan secara seksama, ya. Secara sama, apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis di di paragraf ini, ya di paragraf yang sedang kita eh, baca ini, gitu ya. Apa ini di sini? Berarti kamu harus membaca memang ya. Nah, potensi penduduk yang terus bertambah, di mana banyak potensi layanan jasa yang memenuhi kebutuhan. Ya maaf, jadi ah, membutuhkan layanan jasa. Ya, potensi penduduk membutuhkan layanan jasa. Ya, aliran produk dapat menciptakan peluang bagi usaha jasa yang terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi di mana sumber daya manusia terus ditingkatkan kompetensinya. Potensi sumber daya alam diharapkan memiliki nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Di antaranya mengembangkan hasil industri pengawetan, pengolahan hasil pertanian, pengembangan infrastruktur, pariwisata dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Ya. Nah, di sini ingin menyatakan bahwa ada potensi-potensi yang ingin disampaikan oleh penulis, ya. Potensinya itu potensi penduduk yang bertambah, ya. Potensi layanan jasa, gitu. Potensi peluang, ya, penciptaan peluang. Karena tadi ini ya, karena tadi prinsip penduduknya, itu. Terus potensi perkembangan teknologi, gitu. Jadi itu yang ingin disampaikan sampai sini nih tentang potensi yang ada. Dari sini ke sini, ya, potensi ini juga potensi sumber daya alam. Jadi ada potensi teknologi, ada potensi manusia, dan potensi sumber daya alam. Begitu ya. Jadi itu yang ingin disampaikan. Nah, contohnya di sini, ya, ini contoh yang dari sini. Ya, ini contoh. Ada industri pengawetan, pengolahan hasil pertanian, infrastruktur, pariwisata, dan sesuatu yang harus dijaga yaitu adalah keseimbangan lingkungan. Nah, bagaimana ini cara meringkasnya? Ya, kamu tinggal tulis di sini nanti. Ini berarti banyak sekali ini. Ini satu kalimat yang pikiran yang ingin disampaikan oleh si penulis ini banyak ya, banyak, padat ini ya, padat. Nah, kamu bisa merangkasnya menjadi satu kesatuan atau bisa dipisah-pisah. Ini bahwa contohkan yang menjadi satu kesatuan ya, dan tetap menggunakan penyajian secara radial bukan linear. Jadi dari tulisan yang linear seperti ini, garis-garis apa namanya rata seperti ini, kita akan merubahnya menjadi radial ya. Ini contohnya seperti ini jadinya. Nah, ini potensi antaranya lainnya bertambah penduduk, perkembangan teknologi, ada sumber daya manusia, sumber daya alam, di mana potensi ini bisa menghasilkan peluang dengan memperhatikan lingkungan. Itu ya, jadi inti pikiran dari si penulis itu seperti ini. Ya, cuma bedanya bahwa sajikan secara linear. Nah, kamu harus belajar nih bagaimana cara menjadikan sebuah bacaan linear itu menjadi seperti ini. Ya, jadi yang tadi yang ini ya, ini keseimbangan lingkungan. Oh maaf ya, di sini bukan memperhatikan nih. Keseimbangan lingkungan. Itu bahasnya lebih bagus ya. Jadi seperti itu. Jadi sehingga kamu nanti di rumah ya bisa menjelaskan sendiri potensi
Antara lain adanya pertambahan penduduk, adanya perkembangan teknologi, adanya SDM, adanya SDA, di mana potensi ini membuka peluang dan peluang itu nanti tetap harus mempertimbangkan atau memperhatikan keseimbangan lingkungan. Seperti itu ya. Nah, ya memang memang perlu latihan ya. Makanya kamu kerjakan tugasnya ya supaya apa? Supaya kamu nanti makin lama makin bisa meningkatkan ketajaman kamu dalam meng, meng, menangkap sebuah bacaan gitu ya. Ya silakan nanti latihan dan memang tidak mudah. Maksudnya Bapak kalau di sini kan Bapak kan video tutorial harus cepat ya. Artinya Bapak juga perlu membaca tadi beberapa lama itu Bapak bisa menyimpulkan. Kamu juga sama, nggak bisa langsung dapat seperti ini ya mungkin ya. Jadi harus dikaji, dipikirin apa sih ini sebetulnya yang disampaikan. Disitulah proses berpikir kamu nanti ya. Dan kamu mencoba menyimpulkannya gitu. Gak usah mikirin ya ini saya nyimpulin begitu bener apa salah. Gak usah kamu gak usah pikiran begitu. Pokoknya kamu yang ada dalam pikiran kamu ya kamu yang kamu tangkap dari sebuah bacaan ya kamu tuliskan ke seperti ini. Masalah salah benar itu mah nggak usah kamu pikirkan ya. Nanti lama-lama juga akan semakin tajam, semakin kuat. Yang penting kamu mau menggunakan pikiran kamu, otak kamu untuk mengkaji atau mengunyah ya sebuah bacaan. Itu ya, kamu latihan seperti itu. Nanti misalkan lanjut lagi ini beragam jasa profesi yang diperoleh melalui pendidikan non formal banyak dijumpai di masyarakat dan masih banyak dikembangkan untuk jasa profesi lainnya. Jasa profesi berkembang tergantung wilayah setempat. Nah, di sini berarti adalah jasa profesi berkembang tergantung wilayah. Gitu ya. Artinya kenapa? Karena masyarakat membutuhkan layanan jasa tersebut. Intinya ini, jasa profesi berkembang tergantung pada wilayah. Itu. Contohnya ada yang wilayah industri, maka di situ akan banyak jasa profesi berkaitan dengan industri. Ada wilayah perdagangan, ya jasanya banyak yang berdagangan, misalkan rumahnya dekat pasar gitu ya. Nah, ini kan salah satu ini kok 8 ya. Mungkin kayaknya di sini satu nih, 1, 2, 3 ya. Dan selanjutnya ya, ini kayaknya dia salah. Nanti kamu bisa bikin di sini ya. Jasa profesi berkembang tergantung wilayah tempat di mana pesawat bergerak. Jadi jasa profesi berkembang tergantung wilayah setempat. Tulis jasa profesi tergantung, nggak usah pakai seperti ini, nggak usah seperti ini ya. Tulis saya jasa profesi tergantung dari wilayah setempat. Itu. Ya, kalau itu memang tidak bisa tidak semuanya bisa dirubah jadi radial ya di sini. Jasa profesi tergantung wilayah setempat. Nah, kemudian di sini nanti kamu tambahkan lagi di bawahnya ya. Nah, ini ya misalnya wilayah industri itu ada laundry, catering, penitipan anak, pengantaran barang, cuci kendaraan, jasa penyucian helm, jasa pembuatan batako. Nah, ini ya bisa kamu sajikan menjadi radial ya, seperti ini contohnya. Nah, jadi seperti ini wilayah industri ada laundry, ada catering, ya. Dan selanjutnya itu ya di sini seperti itu. Ya, mungkin itu ya. Memang video ini hanya 15 menit maksimal. Ini sudah 14 menit, Bapak tidak bisa sampai terlalu banyak. Tapi intinya adalah kamu belajar bagaimana cara meringkas. Ya, silahkan dipelajari di video ini sebagai contoh dan silahkan dikembangkan imajinasi kamu sehingga kamu lebih kuat dalam membaca, kemampuan kamu dalam menyimpulkan suatu bacaan semakin kuat. Kita tutup ya, saya tutup ya, tapi kamu tutupkan belajarnya ya dan kamu lanjutkan tugas kamu yang kemarin sudah berikan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.